sini. Oke, aku kan udah pulang nih 2 tahun. Tapi waktu yang ada longgar panjang kali. Ya, yuk. Halo, halo Davi. Ora, Halo. Maaf ya, lupa lupa ganti link tadi. Iya ya, link link kelas sebelah. ya, Yaudah yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Davi. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Hari ini luang kan beneran? Iya, Luang ya, yaudah kita majukan ke hari ini supaya nanti hari Kamis kita kosongkan. Karena khawatir Kak Ditra pulang dari magang akan lebih dari 19.00 atau malah kalau macet biasanya sampai 20.00 itu gitu. Khawatir juga ada informasi lainnya gitu. Udah, kita akan mulai materi pada siang hari ini dengan materi baru yang kemarin sempat Devi tanyakan ke Kak Ditra karena kita memang belum sama sekali membahas materi terkait ini gitu ya. Karena kita kemarin memfokuskan materinya itu fokusnya di bagian aljabar, betul tidak? benar. Betul ya. Nah, di dalam sini nanti Devi akan belajar soal-soal yang secara kontekstual dia memiliki bobot tidak yang sedang-sedang saja gitu atau tidak yang mudah-mudah saja, tapi memang akan ada peningkatan dalam bentuk soalnya, tergantung nanti levelnya. Nah, materinya itu apa, Kak? Materinya yaitu adalah teorema Pitagoras. Kenapa kita harus belajar teorema Pitagoras? Apa hubungannya dengan penerapan di kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya kita akan menemukan itu di banyak hal, namun kita tidak sadar. Banyak halnya itu apa? Kita akan cek di slide berikut. Oke, sebelum kita mulai, lupa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kapan kita ketemu teorema Pitagoras di penerapan? Salah satu contohnya adalah kalau Davi punya sudut dalam rumah, misalkan tembok dengan plafon, itu pasti dia akan membentuk sudut. Sudutnya adalah sudut siku. Kalau dia Cukup. bentuknya adalah siku-siku, tapi ada juga beberapa yang dia melengkung temboknya, yaitu sudutnya sudut lengkung. Nah, tapi kita bahasnya coba cari yang sudut siku-siku. Nemu di mana lagi? Kaki meja terhadap penampang mejanya. Itu juga membentuk sudut siku-siku. Kursi pun demikian. Nah, dalam hal ini, sudut siku-siku itu dibentuk atau memiliki besar 90 derajat. Gitu. Dibentuknya oleh apa? Segitiga. Gitu ya. Kalau Devi pernah lihat bentuk persegi, pernah lihat persegi kan? Kalau persegi itu punya diagonal, kita potong diagonal tengahnya. Kebayang nggak? Jadi misalkan ada persegi, kita potong diagonal tengahnya, maka dia akan menjadi dua bagian. Betul nggak? Jadi bentuk Betul. segitiga. Betul? Betul. Betul. Nah, itu juga salah satu ternyata Pitagoras bisa ditemukan di persegi, ditemukan di bangun ruang, ditemukan di mana-mana gitu ya. Selain itu, apa yang akan dipelajari dan kaitannya dengan materi aljabar? Ada satu materi aljabar yang sudah dipelajari oleh Davi, yaitu adalah bilangan berpangkat dan akar. Karena Pitagoras nanti arahnya akan ke sana, gitu ya. Oke, itu Ya. untuk teorema Pitagoras. Gambarannya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kita cari tahu dulu. Ide teorema Pitagoras itu asalnya dari luas persegi pada sisi segitiga siku-siku. Dan menuliskan rumus teorema Pitagoras itu seperti apa, gitu ya. Ini adalah pemanasannya. Davi Pak sudah mendapatkan materi bilangan berpangkat kan ya sebelumnya, betul tidak? Ya. Betul ya. Betul. Di bilangan berpangkat kita belajar kalau bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Benar. Jadi kalau kita punya 6 kuadrat, berarti itu adalah 6 kali 6. 6. Nilainya adalah 36. Sedangkan kalau 9 kuadrat, 9 kali 9. Hasilnya 9. adalah 81. Sedangkan kalau akar 49 itu berapa?
Akar 7. 49 adalah 7. Akar dari 100 adalah 10. 10, betul? Nah, jika sisi Betul. persegi 8 cm, luasnya berapa? Berarti luas dari sisi persegi itu adalah S kuadrat. 8 kuadrat. Berat. Berarti nilainya adalah 64 cm persegi. Persegi. Cun, sampai sini? Kecil nggak? Cun ya. Kita next. Konteks nyatanya lagi apa? Misalkan ada kasus, Devi mau membenahi genteng di atas rumah dengan menaiki atap rumah menggunakan tangga yang disandarkan pada tembok. Jadi itu situasi konteks nyatanya. Nah, ini ternyata juga akan membentuk sebuah segitiga, betul nggak? Dengan sudut siku-sikunya, misalkan kita namain ini titik A, dia sudut siku-sikunya ada di sini. Kemiringan tangga ini kita bisa hitung dengan menentukan berapa jarak dari titik A ke kaki tangga yang paling bawah, itu jaraknya berapa. Terus dari ujung tangga yang bersandar di tembok sampai ke dasar itu jaraknya berapa. Misalkan di sini dinyatakan 4 dan 3 meter. Maka kita akan bisa menentukan panjang tangganya. Betul nggak? Berat. Betul ya? Nah, ini adalah konsep Pitagoras. Itu yang akan menjadi pertanyaan kenapa kita harus masuk ke bagian materi ini. Lebih lanjut, kita akan menemukan apa? Lebih lanjut, kita akan menemukan visualisasi sisi segitiga siku. Jadi kalau ditanyakan segitiga siku-siku itu ciri-cirinya ada apa aja? Ada sisi A dan B. A ke B itu adalah sisi A, sedangkan B ke C adalah sisi C, lalu A ke C itu adalah sisi B. Sisi siku-sikunya itu yang ada tanda siku-sikunya, ya berarti sisi A dan sisi B. Terus perlu diketahui juga sifat salah satu segitiga itu adalah apa? Jumlah sudutnya adalah 180 Derajat. derajat. Jadi 180 derajat. Nah, kalau kita di sini sudah punya 90 derajat, misalkan ini adalah X, ini adalah X. Berarti apa? 90 derajat ditambah 2X itu sama dengan 180 derajat. 2X Derajat. sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. X-nya akan sama dengan 90 derajat dibagi 2. Sehingga Dua. sudut X-nya itu adalah 45 derajat. Jun, Derajat. sampai sini? Jun nggak? Jun ya? Kecil nggak? Oke. Terus ada apa lagi? C ini disebutnya sebagai sisi miring. Nama lain dari sisi miring itu adalah hipotenusa, gitu ya. Oke? Ini adalah sisi miring Oke. atau hipotenusanya. Nah, hipotenusa itu katanya selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Begitu ya. Selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Jadi kalau sudut Derajat. siku-sikunya ada di sini, hipotenusanya ada di depannya, yang bagian ini. Gitu. Sedangkan kalau gambarnya dibalik, seperti ini, misalkan sudut siku-sikunya ini berarti hipotenusanya yang ini. Gitu ya. Oke? Jadi di mana Ya. sudut siku-sikunya, disitulah sisi miringnya. Itu eksplorasinya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk persegi pada setiap sisi. Ini sebenarnya bentuk perseginya seperti ini, Davi. Seret, tarik, bentar. Tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, kan luas dari persegi itu apa? Sisi kali sisi Si. atau sisi kuadrat. Nah, misalkan sisi persegi yang A itu adalah A. Yang warna biru kan A. Berarti luasnya sama dengan A dikalikan A. Maka kita dapat A kuadrat. Derajat. Terus untuk yang sisi B, berarti luasnya sama dengan B dikalikan B. Maka dapat B kuadrat. Kuadrat. Persegi yang besar dengan sisi C, maka C dikalikan C itu adalah C kuadrat. Gitu ya. Makanya untuk mencari teorema Pitagoras itu sebenarnya asal muasalnya dari luasan persegi. Gitu. Jadi kalau kita mau cari sisi miring, C itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu untuk mencari C kuadrat. Sehingga C-nya sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kayak gabungan atau jumlahan luas persegi yang warna biru dan warna hijau untuk mencari persegi yang warna kuning. Begini dulu, paham atau belum materinya?
Aman? Udah. Aman ya. Oke, kita next. Ini adalah teorema Pitagoras yang barusan Kak Ditra tuliskan. Jadi pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku AB serta sisi miring atau hipotenusanya C itu berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kalau kuadrat siku-siku pertama dijumlahkan kuadrat siku-siku kedua itu sama dengan jumlah A, sama dengan kuadrat sisi miring. Itu rumusnya. Paham dulu sampai sini? Udah. Eh, Devi mau nyatat nggak? Hmm. Yang mana yang belum? Ini belum. Ini belum, boleh. Ciri-cirinya boleh nih, sifat yang ini tulis dulu. Itu dulu ya. Nanti baru kita cobain contoh soal, karena kita tadi udah sampai rumus. Kan kalau udah, boleh bilang next, biar Kak Ditran next. Udah. Gambar persegi yang besarnya miring kayak gini ya, jangan yang kuning ini. Yang kuning ini codingannya error. Nggak apa, nggak presisi lah ibaratnya gitu. Udah. Tahu rumus teorema Pitagoras udah kelar belum? Atau udah paham gitu? Jadi bisa next. Belum nulis rumusnya, Kak. Oh, boleh tulis dulu. Tulis rumusnya aja. Kalau udah ya. Rumusnya aja yang Udah. utama, rumus turunannya yang ini. Jadi kalau untuk mencari C, sisi miring itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan kalau kebalikannya untuk mencari A itu C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi sisi miring dikurang sisi siku lainnya. Dan untuk mencari B itu juga demikian. C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, turunan rumusnya ketiga ini. Itu tambahannya untuk menuliskan rumus. Boleh di ini dulu. Udah. Oke, udah ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Di sini ada contoh soalnya, work example 1. Kak Ditra akan ambilkan dulu gambar segitiga sikunya. Siku-sikunya. Oke, gambar segitiga siku-sikunya.
itu adalah sebagai contohnya yang nggak ada apa ya, nggak ada oh ini aja deh B C bentar, jelek gambar. Oh ini nih bagus. Tapi sisinya beda. Wait wait, ini aja. Nah, kita kan punya gambarnya di sini ya. Kayak ada kan dahan? Ada ya. Dah. Gambarnya seperti ini. Jadi mau sisi A atau B itu bebas gitu ya. Untuk sisi siku-sikunya yang penting sisi miring nggak boleh ketukar. Nah, di sini apa yang harus kita ketahui? Segitiga siku-siku memiliki sisi siku-sikunya 6 dan 8. Berarti kita boleh taruh bebas dong. Misalkan B-nya itu yang 8, A-nya yang 6. 6. Tentukan panjang sisi miringnya. Berarti sisi miring itu nama lainnya adalah hipote, Bisa. hipotenusa. Rumusnya bagaimana untuk mencarinya? C kuadrat itu akan sama dengan apa? A kuadrat ditambah B B kuadrat. kuadrat. Maka C itu akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B B kuadrat. kuadrat. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita substitusikan nilainya. Akar dari A itu adalah 6 kuadrat dan B-nya adalah 8 kuadrat. Kuadrat. Sehingga C-nya akan sama dengan akar 36 ditambah 64. 64. Berapa? 64 tambah 36? 100. Akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Karena satuannya kita menggunakan sentimeter. Jadi, sisi miringnya adalah 10 sentimeter. Paham sampai sini? Enggak. Paham ya? Oke, next. Mencari sisi siku. Ku. Segitiga siku-siku memiliki sisi miring 13 sentimeter. Dan salah satu sisi siku-sikunya katanya apa? Berarti kita bisa taruh bebas sisi siku-siku yang lainnya. Yang penting rumus kita sudah sesuai. Baik. Yang penting sisi miringnya di sini ada 13 sentimeter dan sisi siku lainnya adalah 5 sentimeter. Berarti untuk mencari sisi B kuadrat itu akan sama dengan akar dari C kuadrat dikurang kuadrat. Belum ada akarnya, karena masih ada kuadratnya. C kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga untuk mencari B itu akan sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Artinya B sama dengan akar dari apa? 13 kuadrat dikurang 5 Kuadrat. kuadrat. Berarti 13 kuadrat itu adalah 933 169. 169 dikurang 5 kuadrat adalah 25. Berarti kita akan memperoleh B-nya itu akar dari 144. Berapa akar 144? 14. 12. Good. Jadi kita dapat nilainya adalah 12 sentimeter. Sampai sini dulu, bisa tidak? Bisa nggak? Bisa. Ada pertanyaan dahulu? Belum? Enggak ada. Belum ya? Oke, kalau belum, kita akan lanjutkan. Hmm, ini. Ini adalah triple Pythagoras. Materi baru ya, Davi, ini nanti boleh dicatat. Jadi kalau apa bedanya dengan teorema Pythagoras? Kalau teorema Pythagoras itu kita bisa cari sisi miring, sisi siku-siku lainnya. Kalau triple Pythagoras itu bilangannya bulat. Jadi nggak bentuk akar. Biasanya kan kita dapat akar 5, akar 2, itu kan nggak bisa disederhanakan ya. Misalkan panjang sisi akarnya adalah akar sesuatu. Maka kita dapatnya hanya bentuk ini. Nah, kalau triple Pythagoras itu dia tiga bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Namun, apa yang membedakannya? Hasilnya itu akan selalu bulat. Nggak akan nggak bulat. Contohnya adalah angka 3, 4, dan 5. Ini termasuk dalam kategori triple Pythagoras. Yes. Kenapa, Kak? Karena sisi terpanjangnya 5, sisi miring, ini dikuadratkan lalu dijumlahkan, hasilnya juga pasti akan 25. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25.
9 tambah 16, 25. 25 sama dengan 25. Hasilnya bulat atau tidak? Bulat kan? Bulat. Nah, karena bulat ini berarti tergolong ke dalam triple Goras. Pitagoras. Seperti itu, paham? Paham kan? Paham Paham ya? nggak? Nah, ada lagi. Kalau tadi kan 5, 12, dan 13 udah ya di sini ya, betul nggak? Nah, ini juga triple Pitagoras. 5, 12, dan 13. Jadi kalau 5 kuadrat ditambahin 12 kuadrat, itu hasilnya adalah 13 kuadrat. Ada lagi nggak, Kak? Ada. Ada ini 8, 15, 17, 7, 24, 25, dan seterusnya. Tapi biasanya nggak sampai angka-angka yang besar banget gitu. Apa kebalikannya dengan teorema Pitagoras antara yang triple? Kalau kebalikannya itu apa? Jika kita punya sisi ABC dengan C-nya paling besar memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini selalu aja kita ulang-ulang. Kalau bentuknya seperti ini, berarti dia didefinisikan sebagai segitiga siku. Jadi Ku. kalau dia memenuhi triple Pitagoras, itu sudah pasti segitiganya siku. Oke? Jelas ya? Ya. Jadi kalau bentuknya triple Pitagoras itu sudah pasti segitiganya siku. Berikutnya itu dulu. Ada pertanyaan? Belum nggak? Boleh catat dulu materi triple Pitagoras karena setelah ini ada segitiga istimewa. Kalau ya halaman ini udah bilang ya. Masih aman kan Davi? Materinya belum kebanyakan. Baru apa? Baru Iya. teorema Pitagoras sama triple berarti baru dua. Itu masih dikit harusnya. Udah nggak? Oke, udah ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Yang ini, kebalikan teorema. Yang menjadi catatan itu ini. Kalau dia memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau dia triple Pitagoras, berarti segitiganya siku-siku. Itu tambahin aja notes gitu, catatan. Secara singkatnya. Udah nggak? Nah, ya, kita lanjutkan kalau sudah. Hmm, bentar, Kak Ditra, stop share screen dulu. Udah, muncul lagi. Muncul ya. Betul. Ini adalah teorema Pitagoras dan triplenya. Nah, ada segitiga istimewa, David. Nah, segitiga istimewa itu berarti sudutnya sudah pasti sama. Kalau di sininya 90 derajat, maka di sininya 45, di sininya juga 45. Kalau dia sudutnya di sini 90 derajat, tapi dia perbandingan sisinya seperti ini, berarti yang ini itu adalah sisinya 60,
60 yang ini 60 derajat, sedangkan yang ini 30. Jadi dia sama-sama segitiga siku-siku tapi nggak sejenis. Kalau yang ini dibentuk dari persegi panjang, panjang. Panjang. Sedangkan kalau yang kiri asumsi Devi dari apa? Persegi. Betul, dibentuk dari persegi aja. Nah, misalkan sebuah persegi memiliki sisi x, x, dan kita ingin cari diagonalnya, betul nggak? Nah, untuk mencari Eh, diagonal, x akar 2 ini dapat dari mana, Kak? Sama rumusnya. Untuk mencari c itu akan sama dengan akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. Berarti c-nya apa? A-nya kan x ya, betul nggak? Berarti ini akan sama dengan x kuadrat ditambah x kuadrat. Maka kita akan memperoleh akar dari 2x kuadrat. Betul nggak? eh, Betul kan? Nah, kalau kita sudah memperoleh 2x kuadrat, berarti C itu akan sama dengan akar 2 dikali akar X yang dikuadratkan. Karena ini kuadrat diakarkan berarti jadi diri sendiri. Betul tidak? Jadi X akar 2. Makanya terbitlah rumus ini. Jadi kalau bentuk segitiga istimewa dengan sudutnya 45, dan 90, maka sisi miringnya itu adalah X akar 2. Misalkan kalau dalam soal diketahui sisinya 9, ya berarti sisi miringnya adalah 9 akar 2. eh, Nah, apa bedanya dengan yang satunya, Kak? Kalau yang satunya bedanya kan persegi panjang. Berarti untuk mencari sisi yang siku lainnya dengan sudah diketahui diagonal, jadi diagonal persegi panjang itu akan selalu sama dengan 2 kali sisi lebar. Betul tidak? Karena sisi lebarnya X, berarti sisi miringnya menjadi 2X. Betul? eh, Betul. Nah, ya sudah kita cari sisi siku lainnya. Misalkan ini sisi B gitu ya. Berarti B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Berarti akan sama dengan 2X yang dikuadratkan dikurang dengan X kuadrat. Berarti kita akan memperoleh apa? 2 kuadrat itu adalah 4X, betul? eh, Betul. 4X kuadrat dikurang X kuadrat. 4X dikurang X itu adalah 3X X. kuadrat. Berarti kita akan memperoleh akar 3 dikalikan akar X kuadrat. Berarti kita akan memperoleh X akar 3. Cun, sampai sini pembuktiannya? Macam nggak? Cun ya. Kecepatan nggak? Nggak. Lumayan. Oh, lumayan ya. Ya udah. Tapi perlu diulang nggak? Perlu diulang bilang. Bentar. Boleh, cermati dulu deh. Pokoknya kalau Ditulis apa? kecepatan, hah? Ditulis. Boleh. Tapi paham belum? Bentar, cermati dulu. Mm-mm.
Boleh diulang nggak yang persegi panjang? Boleh? Boleh. Yang persegi panjang kan kita izin ulang ya. Itu tadi agak terselip. Jadi kalau persegi panjang, kunci utamanya itu adalah ini kali terhapus dulu ya, biar nggak nabrak hurufnya. Oke? Ini juga Ya, hapus dulu, biar nggak nabrak. Nah, Kak Ditra akan coba ulang. Tadi kuncinya dari persegi panjang apa? Kalau panjang diagonal persegi panjang itu dua kali sisi lebar. bar. Betul? Kalau dia sisi lebarnya diketahui X, sisi lebar itu diketahui panjangnya adalah X. Berarti diagonalnya itu akan sama dengan 2 kali X. Betul nggak? Betul? Betul. Berarti kita akan memperoleh dua x. Berarti ini akan kita isikan ke sini. Betul tidak? Karena ini adalah diagonalnya. Betul nggak? Jadi kalau kita bentuk persegi panjang, ini kita tarik seperti ini, terus kita tarik ke sini, berarti kan ini diagonalnya kan? Betul nggak? Betul. Diagonal. Atau sisi miring kalau di Oke. perseginya. Betul kan? Nah, tapi kita udah tahu nih, Davi, sisi sikunya sama sisi miringnya. Betul? Betul. Nah, asumsikan Davi belum tahu nih sisi yang ini kan udah dijawab sebenarnya dalam teori. Tapi asumsikan kita belum tahu gimana ya Kak cara dapetin sisi siku yang lainnya. Sama seperti konsep Pitagoras. C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Karena yang mau kita cari itu adalah sisi B-nya, betul nggak? Sisi Betul. B-nya yang ditanya berarti B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi A-nya berapa? X kan? Betul? Betul. Berarti kita akan punya X dikuadratkan. Ditambah sisi B-nya. B-nya berapa? Kok B? C, sorry. 2x. 2x. Kebalik. Bentar, Davi, bentar. Error. Ini nih. C kuadrat dikurang A kuadrat. Berat. Sisi C-nya berapa? 2X kan? 2x. 2X kita kuadratkan. Lalu kita kurangkan dengan X Berat. kuadrat. Betul? Betul. 2x kuadrat kalau di perpangkatan, kalau itu kan berarti apa? 2 kuadrat dikali x kuadrat, betul? Berarti kita dapatnya Betul. 4x kuadrat. Jun, dulu sampai sini. Masih nggak? Nah, berarti kita tulis 4x kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, di sini kan koefisiennya variabelnya sama kan? Ada Sudah. misalkan x kuadrat itu pensil. Berarti 4 pensil dikurang 1 pensil adalah 3x Langsung. kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan. Berarti kita akan memperoleh akar 3 dikalikan akar x Berat. kuadrat. Nah, kalau akar dipangkatkan atau diakarkan, dia jadi diri sendiri kan? Betul tidak? Berarti kita dapat Betul. sisi B-nya X akar 3 Ya. sentimeter. Sekarang gimana? Sudah jelas atau belum? Jelas nggak? Ada yang sulit nggak, Mas Yan? Aman? Jadi Emang. ini segitiga istimewa. Dibentuknya dari persegi, itu berarti sudutnya 45, 45, 90. Kalau dari persegi panjang, sudutnya jadi 30, 60, dan 90. Hmm. Oke, di sini tuh udah ada jawabannya, Davi. Kan di sini diberikan 45, 45, 90, betul nggak? Ya Betul. udah, Davi nggak usah bingung. Kita coba lihat bentuk segitiganya yang ini. Dengan mengikuti, berarti ini bentuknya apa? Kalau 45, 45, dia bentuknya adalah persegi. G. Dibentuk dari persegi. Siku-siku sama kaki memiliki panjang kaki 7 cm. Misalkan 7 cm-nya yang sebelah mana? Sini 7 cm, di sini 7 cm. T. Nah, untuk menggunakan cari sisi miringnya, C itu bisa dicari dengan cara X akar 2. Betul nggak? Betul. Betul, karena X-nya 7, berarti kita tinggal isi aja 7 akar 2. Itu cara cepatnya. Cara lamanya gimana, Kak? Cara lamanya sama kayak Pitagoras. C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berat. Berarti kita akan memperoleh akar dari 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berat. Betul kan? Nah, Betul. artinya kita akan memperoleh apa di sini? 49 Akan tambah memperoleh, 49. betul, akar 49 ditambah 49.
9. Enggak. Berarti kita akan memperoleh akar dari 98. 8. Akar 98 itu adalah akar 49 dikalikan 2. Itu juga bisa kan? Nah, berarti kita akan Ya. punya akar 49 dikalikan akar 2. Sehingga kita dapat 7 akar 2 cm. Gitu. Ini cara lampaunya. Tetap menggunakan teorema Pitagoras. Tapi menurut Davi, setelah ada teorema segitiga istimewa, lebih mudah pakai langsung segitiga istimewa atau membuktikan pakai Pitagoras? Oh, Enak yang mana? Menurut Davi aja. pakai yang Pitagoras ya. Pakai yang Pitagoras tetepannya. Gak apa-apa. Jadi Ya. kalau Davi rasanya lagi. Sekiranya lebih suka yang itu juga boleh gitu ya. Jadi, hmm, Davi dibebaskan. Mau pakai yang cara mana itu akan sama saja hasilnya. Dan begitupun untuk yang bentuk persegi panjang. Ya. Jadi yang segi panjang juga apa? Dia pakai Pitagoras, hasilnya akan tetap sama nggak dengan rumus yang sudah jadi? Sama. Sama, jadi itu nggak akan bermasalah gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak ada nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan coba lanjutkan begitu ya. Hmm, aman kan kalau lanjut? Cuman. Aman ya. Coba yang ini. Rumusnya udah catat belum tadi? Yang tadi udah kan? Yang 30, 60, 90. Udah. Ya, boleh cobain dulu. Mau pakai Pitagoras boleh, pakai rumus ini boleh. Mau dua-duanya di compare, hasilnya itu juga sangat boleh gitu ya. Ya. Dapat berapa? Sisi miringnya 12. Sisi miringnya 2, 11. 12 sisi lainnya. 6 akar 3. Yes, namakan. Ya, ya. Pakai yang sudut ini apa masih pakai teorema? Jadi kalau sisi terpendeknya ini adalah 6, berarti ini akan sama dengan 2 kali 6, sama dengan 12 cm.
Meter yang ini berarti kan meter. tinggal diisi aja jadi 6 akar 3. Lebih gampang kan? Betul nggak? Iya, betul. Ya. Nih, diagonal persegi panjang itu juga bisa dicari menggunakan P kuadrat ditambah L kuadrat. Berat. Jadi panjang dikuadratkan ditambah lebar dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan diagonalnya. Diagonal. Begitu ya. Itu untuk persegi panjang. Itu pengaplikasiannya. Mau dicatat atau next? Berat. Catat, boleh. Rumus ini soalnya. Udah. Hmm. Next. Diagonal persegi panjang. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 dan lebar 5 cm. Berarti kalau untuk menentukan panjang diagonalnya bagaimana? Pakai rumus yang tadi bukan? Ya. D sama dengan D P sama akar dengan P akar P P kuadrat kuadrat ditambah L tambah L kuadrat. kuadrat. Berarti 12 cm dikuadratkan ditambah dengan 5 dikuadratkan. Kuadrat kan. 12 kuadrat 144 tambah 25. 5 Berarti kita akan mendapatkan akar 169. Berarti itu adalah 13 cm. meter. Gampang, Mas Ian? Gampang. Oke, next. Ini adalah diagonal persegi. Jadi kalau diagonal persegi bisa dicari menggunakan rumusnya adalah S akar 2. Jadi kalau sisinya adalah S, sisi ininya S, berarti ini sisi miringnya adalah S akar 2. Kalau tadi kan contohnya ini X, berarti ini jadinya apa? X akar 2 kan? Betul? Ya. Nah, makanya penerapan dari Pitagoras itu ke diagonal persegi ditemukannya menjadi S akar 2. Begitu. Aman sampai sini? Yang ini persegi boleh Ah, catat juga ya. Oke, yang persegi boleh catat dulu. udah. Oke, next. Bisa nyobain yang ini? Jawab langsung. Berapa? 10 akar 2. Tuh, bisa kan? Nah, Masih gampang. masih. Bisa, silah. Ya, karena kita belum nyobain contoh soal yang neko-neko ya ini Mas Ian. Belah ketupat Ya. dan layang-layang juga sama ya pengaplikasiannya. Jadi pada diagonal belah ketupat dan layang-layang itu sering membagi bangun menjadi segitiga siku. Gitu ya. Jadi kalau kita bagi dua diagonalnya akan terbentuk siku-siku. Layang-layang pun sama. Kalau bentuknya akan seperti ini, dia pasti ada segitiga siku-sikunya. Betul nggak? Ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku. Betul? Tuh. Itu penerapannya. Oke. Contohnya adalah nomor 7 ini. Penerapan belah ketupat. Apa soalnya yang diminta? Yang diminta dalam soal katanya, hmm, sebuah belah ketupat memiliki diagonal 10 cm dan 24 cm. Tentukan panjang sisi-sisinya. Ya udah, kita gambar aja nih belah ketupatnya. Berarti kita akan punya set 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 set. Ini ya. Diagonalnya katanya 10 cm dan 24. 4. Berarti kalau 10 dibagi 2, 5, 5, 24 dibagi 2, 12, 2, 12. Betul nggak? Berarti untuk Tuh. mencari sisi S-nya yang ini, sisi itu akan sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5
kuadrat. Karena kebetulan dia membentuk sisi miring. Boleh. Betul nggak? Berarti ini akan Betul. sama dengan akar dari 160 169 berarti panjangnya adalah 13 cm. cm. Begitu? Paham dengan baik? Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Enggak ada. Belum. Oke. eh Bentar dulu. Ada halaman berikutnya ada apa ya? Jarak. Ini nanti aja sesi kedua. Oke, kita break dulu ya, Davi. Oke. Ya, Mau 5 menit atau 10 menit. Jadi kalau di Algonova SOP-nya harus ada break di tengah-tengah supaya teman-teman bisa refresh dulu. Mau minum, ikut aja Kak. ngikut. Ngikut. Ya, Ngikut 10 boleh? boleh. Boleh ya. Davi boleh refresh, makan, bawa cemilan, minum, atau ke WC itu boleh. Ya udah, ntar kita mulai di 12 ya 12.00 ya. Udah.
Oke, halo Devi. Sudah kembali dalam Zoom? Udah, Ya ya. Oke, tunggu bentar. Kali itu kan masih share screen-nya keliru. Eh, ini deh. Eh, udah belum? udah, Dah. Nah, di sini kita akan melanjutkan penerapan pengaplikasiannya. Tambahan materi esensialnya itu adalah jarak. Ternyata, Davi, jarak itu juga adalah bagian dari pengaplikasian Pitagoras. Kenapa Kak kok seperti demikian? Karena teorema Pitagoras itu dapat digunakan untuk menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat. Caranya bagaimana? Misalkan di sini ada titik A dengan koordinat x1, y1 gitu ya. Dan di sini ada titik B, x2, y2. Kita kalau pengen lewat kan biasanya bisa lewat tikungan, jadi kita lurus ke kanan dulu baru belok gitu kan ya. Betul nggak? Tapi kita juga bisa lewat tengah, sisi miringnya, mengambil titik A dan titik ini. Kan kalau kita menghitung sini ke sini itu akan lebih jauh ya. Kalau kita lewat dari ke kanan dulu, baru ke utara. Betul nggak? Nah, ternyata sisi miring ini juga konsepnya sama seperti Pitagoras. Gitu. Rumusnya bagaimana, Kak? Rumusnya adalah ini. Rumus jarak dua titik itu dinyatakan sebagai berikut. Misalkan titik A-nya x1, y1 dan titik B-nya adalah x2, y2. Berarti jarak dinyatakan sebagai D. Akar dari x2 min x1 dikuadratkan ditambah y2 min y1 dikuadratkan. Begitu untuk rumusnya, aman nggak? aman Kak. Aman ya. Nah, cobain, Davi, catat dulu untuk materinya yang ini, terkait jarak dua titik. Gambarnya kira-kira perlu nggak? Yang ini. Ini Kayaknya perlu nggak? enggak. Yang langsung rumusnya aja ya. Oke? Ya, Oke. Nah, rumusnya yang ini. Ini yang paling penting. udah. Oke. Rumusnya sudah, maka kita akan lanjutkan ke berikutnya. Rumus jarak dua titik itu bisa menggunakan apa? Selisih mendatar. Selisih mendatar itu adalah x2 min x1. Sedangkan untuk selisih tegak itu y2 min y1. Karena jarak adalah sisi miring, berarti untuk mencari d kuadrat itu sama dengan delta x kuadrat ditambah delta y dikuadratkan. Hal ini akan sama seperti ini. D sama dengan delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Sebenarnya sama aja dengan yang ini. Ini kan jarak dua titik bentuknya ini ya, x2 min x1. Nah, ternyata kalau pada Pitagoras, ya bentuknya sama. Delta x itu diperoleh dari x2 min x1 yang dikuadratkan, maka kita bisa tulis sebagai berikut. D sama dengan akar dari x2 min x1 dikuadratkan, ditambah dengan y2 min y1 yang dikuadratkan. Dengan seperti ini, maka dia akan balik ke rumus jarak antar dua titik. Oke. Antar dua titik. Jadi dia akan kembali lagi seperti ini bentuknya. Cun nggak untuk hubungannya dengan Pitagoras? Itu Aman? enggak. Aman kan ya? Oke? Aman Kak. Yaudah. Kalau begitu, kita akan coba lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara melanjutkan materinya nggak usah ya? Yang ini, sama kan soalnya. Ya, Ini, jarak antar dua titik A dan B gitu. Berarti untuk mencari D itu akan sama dengan akar dari
X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Begini kan ya bentuknya. Berarti D-nya sama dengan akar dari X2-nya itu adalah berapa? X2-nya 8. 8. Berarti kita akan punya 8 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 11 kurang 3 dikuadratkan. Betul tidak? Dan Maka D-nya akan sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. berat. Berarti D-nya sama dengan akar dari 36 ditambah 64. 4. Sehingga D-nya sama dengan akar dari 11. 100. Berarti D-nya sama dengan 10 satuan jarak. Gitu ya. Oke, Jun? Ya, kecun. Jun. Mau lanjut? Lanjut. Lanjut. Konteksnya ini adalah peta pada sekolah. Diberikan pada soal apa pertanyaannya? Hmm, jarak dari titik P itu adalah 1,2, betul nggak? Sedangkan posisi lapangan L-nya itu adalah 7,10. Kak Ditra gambarkan di Desmos dulu ya titiknya. Titik P-nya sama dengan 1,2. Oke, bentar Kak Ditra label dulu. P 1, 1, ini aja deh, bener. Dah, kita kasih label. Terus titik L-nya sama dengan berapa? 7,10. Betul nggak? 10. Oke, 7,10. Nah, mana nih labelnya? Oh, deh. Bentar. Kak Ditra screenshot dulu. Oke, ini ya gambarnya. Oke, kau lihat kan? Kalian nggak? Ya udah. Berarti dari sini kita kan punya titik satu nih di sini, betul nggak? 1,2 kan? Benar, satu. Kalau ini 7 berarti jaraknya berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Betul nggak? Ini tuh 6 satuan. Sedangkan ke atasnya karena dari titik satu kan ya? Betul nggak? Ini kan 2, ini satu, ini 2, ini 3, ini 4, dan seterusnya. Berarti kalau 2 mulai dari berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jaraknya berapa? Berapa satuan? 10 kurang 2 itu adalah 8. Betul nggak? Dan Nah, betul. sebenarnya yang pengen kita cari jaraknya itu yang seasli-aslinya itu adalah yang ini. Nih, ini tuh jaraknya berapa gitu. Kan kalau kita lewat sini 6, 8. Jauh kan? Betul nggak? Jauh nggak? Kalau Betul. 6 8 gitu. Jauh. Nah, berarti Davi harus apa? Ambil sisi miringnya. Betul? Oke. Hitung menggunakan D. Hitung jarak pada peta. Berarti D sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Coba Terus Davi hitung yang ini. Terus langkah keduanya, nanti dapat berapa satuan, hasilnya dikonversi ke meter. Ke meter. Kenapa Kak kok harus dikonversi ke meter? Coba pernyataannya apa? Satu satuan katanya mewakili 5 meter. Jadi nanti Davi dapatnya berapa satuan? Berapa satuan? Nah, dari dapat satuannya itu kita konversi ke meter. Boleh cobain dulu? Berani nggak? berani nggak? Oke, boleh ya, cobain.
Demon. Udah nggak? Oke, dapat berapa hasilnya? D-nya 10 meter. 10 meter itu udah konversi. Udah, Iya tah? Coba. Benar. Benar nggak? bener. Benar ya. Bener. Hasil konversinya adalah 10 meter. Enggak. Ayo. Enggak. Kak Ditra dapatnya 50 kan satu satuan 5 meter. Ininya 10 kan? Oh iya, lima Iya, puluh Ya, 10 ya. satuan berarti berarti konversinya 10 dikalikan di 5. Berarti 50 Nah, meter jarak sebenarnya. Cuman kelupaan ya. hmm. Oke, berarti udah aman. Udah sip, udah bagus pemahamannya. Jarak sebenarnya. Oke, next. Kalau ini bisa A 3,4, B 9,12. Berarti untuk menggunakan D, kita cari ininya dulu kan, X2 min X1. X2-nya adalah 9, kurang 3. Ini cara bertahap, Davi namanya. Sedangkan hasilnya 6. Kalau Y2 min Y1 ya berarti 12 dikurang 4. Itu adalah 8. Ya udah sama aja nanti. D sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. D-nya sama dengan akar dari 100. D-nya sama dengan 10. Ini juga sama 10. aja. Ini lebih ke prinsipnya itu cara bertahap gitu ya. Yuk, kita next. Davi mau coba ini? Boleh. Boleh. Pakai jarak ya, konsepnya yang D. Boleh pakai cara bertahap, boleh juga langsung. Bang, menurut Davi itu yang paling simpel.
Ya, Oke, udah ya. Dapat berapa? 7. 7. Oke. 7 satuan jarak ya berarti. Bukan 7 meter atau 7 senti. Oke. Ya, Jawabannya adalah 7 satuan. 7 satuan jarak. Oke. Ini juga sama ya. Oke, sama. Nah, coba yang ini. Ini mirip kayak tadi. Yang sekolah. Yang sekolah sama lapangan. Tapi sekarang satu satuannya itu mewakili 20 meter. R. Boleh cobain lagi. Untuk Sabtu nanti kita lebih fokus ke drill soal sama soal-soal olimpiadenya ya. Yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, oke? Ya, Karena ini sudah lengkap. Maksudnya bukan lengkap sih. Materinya sudah detail, lengkap, dan sudah diterima semua. Jadi ntar hari Sabtu kita bakal bahas si soal-soal olim sama soal-soal yang lainnya pokoknya. ya, Oke, dapat berapa jarak sebenarnya? 260 meter. Kilo atau meter? Ya, Kilo nggak sih? Meter ya? Oh, meternya kita ganti kilo biar lebih make sense. Berarti dapat berapa? D-nya? D-nya dapat akar dua. dari Tak. X 13. Ya, 13 dikali 20 dua ratus enam berapa? puluh 60. 206, 60. Nice. Good. Berarti nggak perlu kali coret-coret sudah paham ya. Ya, Jarak sebenarnya itu adalah 13 dikalikan 20 kilometer ya, ganti satuannya. Kaditra typo itu. Lupa ganti soalnya. 260 kilometer. Oke, nice. Good. Ada pertanyaan? ada Aman? nggak? Aman ya. Kalau begitu kita cari soal. Gampang, gampang. Coba ini. Sebuah tangga disandarkan pada tembok. Kaki tangga berjarak 6. Berarti ada tembok kayak gini. Kaki tangga berjarak 6. Ini tangganya. Jaraknya adalah 6 meter. Tingginya adalah 8. Berarti panjang tangganya berapa?
8 kuadrat ditambah 6 6 kuadrat. kuadrat. Gampang ya, Mas Ian? Berapa Ya, coba? 10. 8 kuadrat. Ya, 10. 10 kan? Ya, ya udah, berarti itu udah dapat. Coba kita ada soal yang enggak. Ini medium padahal. Oh, boleh deh, coba yang ini dulu, yang diagonal persegi panjang. Boleh pakai rumus cara cepat ataupun cara lama. Udah, Oke, berapa? 25 cm. 25 sentimeter. Meter. Betul? Eh, Hmm, Oke. Aku ada soal baru. Bentar ya. Mau aku lihat dulu, Davi. Tunggu tapi. Nggak pakai soal yang ada di PPT. Dia bentuknya itu eh digabung-gabung gitu lah. Wait, ada bangunnya. Sabar ya. Kita coba satu soal lagi yang bentuknya bangun digabung. Oh, nggak kebuka ya? Bentar. Nggak bisa lagi. Ini, tapi ini tuh udah dikasih jawabannya sih, lebih tepatnya. Kita kan punya gambar seperti ini, tapi Kak Ditra udah coretin tinta merahnya. Karena ini nih, eh ini ya. Nih, oke. Jadi perhatikan gambar trapesium berikut. Kan kalau trapesium juga dibentuk dari segitiga kan? Betul nggak? Nah, di eh, sini disuruh menentukan panjang BC. BC gitu ya. Nah, ya udah. Kak, gimana cara tahu OB-nya 8 cm? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa kok tiba-tiba ada 8 cm? Sebenarnya OB-nya itu tuh dapat dicari menggunakan AB dikurangi DC. Jadi untuk mencari OB itu sama dengan AB dikurangi DC. Karena kan kalau kita bagi dua seperti ini, otomatis kan tinggi ini akan sama dengan yang ini ya, betul nggak? Dan kalau kita eh, potong, yang ini juga akan sama seperti ini, betul nggak? Nah ya berarti ya udah, karena A ke B itu 33, dan DC-nya adalah 25, berarti 33 dikurang 25 itu dapat 8 cm. Nah, kita dapat nih 18 dan 15. Sekarang tugas Davi cari panjang BC-nya pakai teorema Pitagoras. Kebayang nggak yang Kak Ditra maksudkan? Kebayang? bayang. Hmm.
Rumusnya pakai ini kak. Pakai CO Pitagoras. Berarti OC kuadrat ditambah OB kuadrat. Betul nggak yang Davi di buat? di akar. Ah, ah. Good. Udah dapat kak. 17 Berapa? centimeter. Meter. Good. Kayak gitu. Sip. Bisa. Benar. Jawabannya benar. Nggak salah. Nah, biasanya soal-soal yang untuk Olim itu lebih ke soal cerita dan bentuk gabungan-gabungan bangun datar yang memang ada unsur Pitagorasnya. Jadi, nanti ini kan sebenarnya masih ada soal banyak ya, Davi. Ada yang biasa gitu, ada yang difficult juga. Nah, Davi, selama nanti kita sebelum ketemu di hari Sabtu, boleh cobain dulu ya yang materi yang udah ada. Nanti Kak Dita tetap akan menambahkan soal-soal yang basisnya itu Olim, oke? Ya. Oke nggak? Soalnya dulu pas kelas 7 juga ikut sih Ikut. yang MTK. Iya kan? Yaudah. Gitu. Sampai sejauh ini gimana? Materinya gampang dipahami atau enggak? Gampang Kak. Gampang kan? Yaudah. Nanti pokoknya Kak Dita akan siapin soal Olimpiade, soal PKA, dan seterusnya. Jadi Devi bisa mendapatkan itu semua di hari Sabtu nanti ya. Kita akan bertahap kembali. Hari ini kita cukupkan pertemuannya untuk di sampai sini saja dulu gitu. Jadi nanti kalau Devi mau cobain soal, Kak Ditra akan langsung kirimkan. Insya Allah paling lambat malam ini ya, ditunggu aja. Jadi masih ada spare waktu berapa tuh? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harusnya 4 hari. Ya 4 hari kalau Devi mau belajar lebih lanjut secara mandiri itu oke gitu. Oke banget. Dah, itu saja dari David yang mau disampaikan? Benar, Kak. Belum? Belum ya? Kelamaan nggak sendirian tapi 90 menit? Ya. Nggak kan? Kelamaan? Eh, biasa aja ya. Kelamaan? Biasa aja ya udah. Yang penting kita sesuai SOP Algonova nanti setiap kelas 90 menit selalu ada breaknya 10 menit ya. Kak Ditra udah Ya. mulai nerapin ke semua kelas gitu. Itu saja mungkin. Kalau dari Davi nggak ada pertanyaan, kita cukupkan saja kalau gitu ya. Ya udah, Ya. kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak Devi udah meluangkan waktunya dan dimajukan jadwalnya. Karena khawatirnya tadi gitu ya. Semua jadwal Kaditra yang Rabu Kamis sedang negosiasi untuk di hari ini. Karena lagi proses magang 1 bulan dan itu jaraknya jauh gitu. Jadi terpaksa nanti bulan depan insya Allah kalau udah penempatan nggak akan reschedule. Oke, itu saja. Makasih banyak. Tadi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. siang Davi.